NFT ini masih sangat early. Jadi bahkan kita sebut Web3 itu masih sangat awal banget dengan kehadiran NFT tadi. Mungkin after itu baru Metaverse. Paham nggak? Jadi Metaverse itu ntar gitu. Paham. Today's people talking about VR. Yang dibicarakan adalah VR itu adalah Metaverse. AR itu adalah Metaverse. Tapi begitu ngomongin kemarin di bulan Maret ada Metaverse Fashion Week, udah mulai lemot yang ngelihat gitu loh. Ini kebayang nggak bikin tanah tapi di VR atau di AR itu kayak we still need time. Welcome Pak Adrian, welcome to GIC Podcast. How are you doing, Pak Adrian? Baik, hari ini lagi sibuk bisnis, usaha, ya jalani komunitas juga. Oke, saya lihat kemarin di IG-nya baru selesai pulang dari Bali dan Jogja ya. Nah, boleh tahu nggak itu ngapain selama di Bali dan Jogja? Iya, kalau di Bali kita memang rutin tuh biasanya sekitar kadang 2-3 kali ke Bali untuk bangun komunitas, sama kita juga membangun koneksi yang ada di sana gitu loh. Jadi terakhir di Bali kita bikin NFT Pitch Bali, itu merupakan rangkaian acara sudah sekitar dimulai dari Juni kemarin. Lalu juga kita bikin rangkaian di pertengahan Juli dan puncaknya kemarin di tanggal 7 Agustus 2022, di mana di situ kita mengumumkan pemenang dari project NFT dari kegiatan kita. Dan kita juga ada pameran NFT exhibition, ada sekitar 60 karya anak bangsa yang ditampilkan di Terupa Festival di TAT Ambengan kemarin. Gitu. Kalau ke Jogja itu saya mampir ke Art Jog. Karena belum sempat mampir ke acara seni terbesar salah satunya di Indonesia, itu saya belum sempat ke sana, jadi keliling-keliling Art Jog, terus juga beberapa galeri, ketemu teman-teman seniman, ketemu pelaku seni yang ada di sana gitu. Kalau di Bali itu di-arrange oleh Maja Labs ya. Kalau saya lihat juga Pak Adrian ini selain sebagai komisaris BUMN gitu ya, komisaris milenial juga sebagai founder Maja Labs gitu ya. Nah, boleh diceritakan nggak Pak, Maja Labs itu apa? Ya, jadi sebetulnya kalau kita tarik kemarin acara terakhir kita, Maja Labs itu menginisiasi sebuah acara bersama Indonesia Creative Cities Network, ICCN. Kita juga mengajak kolaborasi beberapa teman-teman yang ada di Bali gitu loh. Salah satunya Tihap punya toko kripto dan juga toko mall yang ada di bawah naungan toko kripto juga. Kita ajak kolaborasi untuk di NFT Pitch Bali. Lalu juga ada dari TAT Ambengan, itu dia apartemen coworking juga yang ada di sana. Terus juga ada Superlative Secret Society, itu salah satu project NFT awal dan cukup besar yang ada di Indonesia, kita ajak kolaborasi gitu. Jadi sebetulnya prinsip dari Maja Labs ini adalah how to build the ecosystem di Indonesia. Jadi kita percaya bahwa Web3 ini masih sangat awal banget di Indonesia. Jadi inovasi Web3 ini harus dibarengi dengan kesiapan ekosistem yang ada di Indonesia gitu. Sehingga bagaimana caranya supaya ekosistem itu siap, ya harus dibangun. Harus ada orang yang ngerunutinnya gitu. Harus ada yang ngajak orang untuk bareng-bareng gitu. That's why si Maja Labs ini prinsip kita yang pertama adalah connecting. Jadi kita ngubungin banyak orang. Setelah connecting baru kita bikin kolaborasi. Kolaborasi lalu kita juga buat yang namanya edukasi. Setelah kita bikin edukasi, kita baru nanti di sana kan kebentuk tuh ya siapa aja nih yang tertarik untuk bikin project Web3 yang hari ini fokusnya mungkin lebih banyak diomongin tuh NFT-nya. Jadi nanti setelah kita ngomongin orang-orang yang sudah ready yang mau ikutan terjun ke dunia NFT atau Web3, baru kita nanti proses nurturing, pendampingan. Setelah kita dampingi, mereka siap dengan projectnya, baru kita development, kita bawa ke tahap berikutnya. Rilis project NFT atau rilis project Web3 dan lain-lainnya tadi gitu loh. Nah, itu related sebetulnya. Jadi dari dulu sampai dengan sekarang, saya tuh orang yang cukup suka membuat dan berkomunitas gitu loh. Jadi related juga ketika dari dulu pengalaman saya dari mulai kerja di TV, terakhir saya di Net TV itu juga membangun komunitas, tapi yang dibangun komunitas citizen jurnalist. Nah, itu sifatnya juga worldwide. Jadi kita nge-build komunitas di seluruh dunia untuk bikin merekam video amatir ya. Lalu kita ajarin mereka, kita kasih edukasi dan akhirnya connect menjadi ya mau gimana juga, mau kemanapun melangkah, saya emang orang yang suka nge-build community tadi gitu loh. Dan akhirnya dengan hari ini saya menjadi salah satu komisaris lah, anak muda gitu ya di lingkup Badan Usaha Milik Negara BUMN. Akhirnya saya juga menginisiasi gerakan-gerakan di bidang Web 3.0 yang di mana
saya memang pelaku teknologi dari zaman web 2.0 gitu, bahkan dari zaman sebelum tahun 2010 juga memang sudah bermain di ranah itu. Jadi di BUMN pun yang saya kerjakan juga beberapa hal itu seperti salah satunya mengajak anak-anak muda PTPN yang di saya ya PTPN 8 untuk kreatif, bagaimana masuk ke dunia teknologi, bagaimana belajar data, bagaimana punya fundamental dan lain-lainnya juga gitu. Artinya saya juga di PTPN ini juga mendorong anak-anak muda untuk melek teknologi, untuk tidak hanya memikirkan perkebunan fundamentalnya, komoditasnya, tapi kita juga harus bisa tetap update dengan teknologi karena ke depan ya kan data-data atau juga teknologi di bidang perkebunan otomatis akan ketika itu meningkat akan membantu yang penjualan, meningkatkan produktivitas di kebun juga tentunya. Oke, alright. Panjang ya? Panjang lah. Well, sebenarnya kita invite Pak Adrian di sini sebenarnya pengen ngomongin tentang NFT sih. Dan kebetulan kemarin kita juga sempat invite Pak Rahmat. Kebetulan kita ngomongin juga tentang what is NFT and how it works. Nah, sekarang kita pengen ngomongin tentang deep dive-nya tentang NFT future itu seperti apa. Dan mungkin Pak Adrian salah satu orang yang cocok ya, orang yang berpengalaman banget di bidang NFT dan mungkin bisa sedikit sharing nih ke kita semua yang pengen tahu NFT itu sebenarnya prospectable or not ke depannya seperti itu. But mungkin sebelum kita ngomongin yang berat-berat, mungkin ini kita ada sedikit puding Pak Adrian karena memang kalau ngomongin NFT ataupun forex kripto, karena kan di sini kita podcast kita nggak hanya mau ngomongin NFT ya, tapi ada forex juga, ada kripto juga kan, itu topiknya slightly heavy ya, berat gitu ya. Jadi mungkin kita coba makan puding dulu biar. Jadi ini ya, langsung boleh. Boleh. Ini puding semoga apa nih? Memang semanis pudingnya ya, pudingnya manis ya. Kalau nggak manis nanti saya salahkan tim saya. Ini rasanya apa? Coklat ya? Iya. Oke. Kita coba dulu pudingnya, biar ngomonginnya memang semanis puding kali ya. Cobain ya. Jatuh. Ini dihabisin apa enggak? Nggak usah. Ya. Enak sih pudingnya. Enak. Puding coklat lapis putih-putih ya. NFT kah? Semanis NFT. So far so good NFT seperti memang puding. Memang sengaja nggak manis. Kalau NFT kan forex Kalamoji kan masih. Ini kan layer-layer nih kayak layer blockchain kan yang orang harus pahami kan. Dia berat langsung kan. Makan pudingnya bisa jadi berat. Oke, sip. Siap. Salah dulu ya. Ya, jadi biar lebih relax dan santai aja sih. Gitu. Well, mungkin sebelum ngomongin tentang NFT ya, Pak ya, saya lihat juga Bapak ini selaku komisaris milenial gitu, dan mungkin ini something new for me di mana melihat komisaris yang di umur 30-an gini udah menjadi seorang komisaris. Ini sebenarnya Bapak expect nggak sih dulunya pengen menjadi seorang komisaris gitu, atau journey-nya gimana? Ya sebetulnya kalau dibilang apakah expect ke sana, mungkin nggak kebayang juga ya dulu bahwa saya ketika kuliah dulu di teknik pertanian, saya tahu tuh sama ya di pertanian juga ya. Iya. Jadi saya kuliah di pertanian dulu, banyak senior yang ceritakan soal lapangan pekerjaan di bidang perkebunan gitu loh. Jadi dulu justru yang saya banyak dengar adalah ya lulusan kita itu lebih kerjanya di kebun sawit, di kebun karet atau di industri ya kan, industri pangan, industri turunan hilir lah mungkin dari komoditas tadi. Nah nggak kebayang tuh sebetulnya bakal entah di PTPN tahu PTPN tapi cuma kayak ya udah sekedar tahu zaman dulu gitu loh. Nah mungkin perjalanan inilah yang harus kita maknai gitu loh, bahwa bisa jadi mimpi kita tuh sebetulnya tidak sama tapi serupa gitu loh. Ya, dalam arti gini, mungkin kita ingin jadi orang yang berhasil, kita ingin menjadi orang yang dikenal orang banyak, semua orang mungkin ingin itu gitu loh. Tapi the way-nya mungkin berbeda. Nah, the way, journey yang saya ambil adalah ketika saya kuliah, saya itu mencari minat lah, sesuatu yang memang saya sukai. Dari SMA saya suka komputer gitu, dan saya lihat ternyata di fakultas di jurusan saya teknik pertanian itu ada penjurusan sistem informasi manajemen teknik. Nah di situ ada yang namanya
pelajaran-pelajaran tentang komputer gitu ya, tentang pembuatan software, dan akhirnya sebenarnya awalnya dari sana. Lalu saya dapat semacam tawaran atau gimana untuk masuk di radio gitu. Jadi nah dari radio itulah sebetulnya saya ngasah public speaking juga, bla 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 lain-lain, dan akhirnya ketika lulus sebetulnya saya masuknya ke TV malah. Jadi sebelum lulus tuh bisnis tuh buat kafe gitu kan. Setelah itu lulus masuk ke TV malah kerja, karena awalnya kan di radio lama nih gitu. Jadi begitu masuk ke TV udah nggak kaget. Jadi 2010 saya masuk tuh justru ke TV dulu. Jadi saya lulusan teknik pertanian yang kerja di TV gitu loh. Sampai 2012, abis itu awalnya saya di Trans TV, setelah itu pindah ke Net TV gitu loh. Nah di Net TV itulah akhirnya ketika saya di skripsi itu saya kan bikin software tuh. Jadi kan yang mau lulusan pertanian tapi bikin software untuk pertanian gitu loh. Di Net TV lah saya ketemu sama si tadi Net Citizen Journalist. Saya dapat kesempatan untuk untuk bikin program aplikasi Android, bikin iOS, bikin website juga gitu loh. Nah dari sanalah perjalanan bahwa saya akhirnya belajar digital lebih dalam, belajar media lebih dalam, dan di antara perjalanan saya itu emang saya menyukai data research gitu. Jadi basic fundamentalnya itu pasti di sana gitu loh. Nah, yang akhirnya lah mungkin dari pengalaman-pengalaman tadi, dari journey tadi yang membuat saya dikenal mungkinnya sebagai orang yang cukup melek di dunia digital lah, yang mau mengeksplor nggak cuma digitalnya, data termasuk juga komunitas yang ada di dalam sana. Karena saya pernah kerja di Alibaba, jadi data site dari Alibaba tadi agak berbeda dengan US site ya. Jadi, nah di mana di situ saya lebih memahami bagaimana dunia teknologi, terutama di bidang data di web 2.0 ini berkembang. Jadi ada data ala Cina ya, data ala Amerika gitu, itu site-nya berbeda, di mana kita harus memahami itu ya kan. Dan kita bisa lihat hari ini TikTok bisa berkembang, platform China banyak berkembang gara-gara mereka kuat di data gitu loh. US sudah menguasai lebih dulu, tapi kalau kita lihat head to head-nya hari ini TikTok sudah melebihi Facebook, bahkan Facebook atau Meta hari ini udah mulai merasa terancam dengan kehadiran TikTok juga gitu loh. Nah sebenarnya dari sana ya, jadi agak jauh memang ke belakang, tapi dari sanalah kita akhirnya kuat di bidang digital tadi, kita juga kuat di marketing tadi, bagaimana mengembangkan bisnis di bidang digital, dan akhirnya mungkin itulah yang akhirnya menjadi salah satu rujukan untuk memberikan value tambahan kepada bisnis perkebunan yang ada di Indonesia. Dan mungkin saat itu nama saya yang ditemukan dan diajukan gitu loh. Jadi setelah melalui proses kurasi kan di BUMN juga ada kurasinya, di interview kita masukin CV, interview dan lain-lain. Ya orang sana mungkin butuh berkembang di bidang digital, di bidang teknologinya gitu. So berarti panjang ya, gitu kan? It was quite long. Jadi bukan long journey, betul. So kita pengen tahu nih Pak, kalau sebenarnya end goals dari Pak Adrian ini apa sih? Apakah komisaris, is it your end goals? Bukan sih sebetulnya, karena ini kan kita masih berjalan kan gitu. Kebetulan perjalanannya menarik ya, karena kita diberi amanah dari Pak Erick Thohir, diberikan amanah untuk memimpin lah gitu ya, bersama-sama di komisaris untuk di PT PEN 8, dan di sana kita memberikan value kita lah, kita menyentuh dari bidang apa, misalkan dari bidang yang saya kuasain, teknologi, marketing, misalkan di media, itu yang bisa saya bantu, dan selama 2 tahun lebih ini ya alhamdulillah di sana sudah mulai kelihatan lah bentuk-bentuk dari apa yang kita kerjakan bersama dengan teman-teman di PT PEN 8 gitu loh. Nah terus goals akhirnya adalah saya punya mimpi tuh Indonesia tuh berdaulat gitu loh. Gila. secara digital kita gitu loh. Karena 2030 kita punya market di digital ekonomi itu sekitar 4.500 triliun. Kebayang nggak? Sekarang udah 2022, berarti 8 tahun lagi. Kita siap nggak menghadapi ekonomi digital yang 4.500 triliun tadi? Kebayang nggak? Hari ini misalkan nilainya masih sekitar 2.000-3.000 triliun, itu kemana larinya? Kita nggak tahu. Ada ya, apakah ke dalam negeri, apakah ke luar negeri, kita yang pasti kalau kita lihat produk digital dalam negeri kan itu rasa-rasanya agak sulit mengatakan bahwa hari ini kita berbangga dengan produk digital dalam bidang misalkan sosial media, dalam bidang social networking, dalam bidang search engine, Gmail gitu. Kita nggak punya itu gitu loh. Dan mungkin mimpi saya adalah Indonesia punya produk digital yang kita sendiri bisa bangga menggunakannya gitu loh. Di Web 2.0 kita menurut saya udah finish ya. Kita udah
udah ngomongin Web 3.0 hari ini gitu. Kenapa saya bilang finish? Karena kita udah tahu pemenang Web 2.0 siapa, ya kan? Sosial media kita udah tahu pemenangnya siapa, gitu kan? Short video app kita udah tahu pemenangnya siapa, gitu loh. Marketplace pun mungkin kita udah tahu, gitu loh. Termasuk visi-visi yang ada, mereka udah tahu, gitu loh. Sehingga yaudah deh, daripada kita fokus di 2.0, udah banyak pemain, itu udah jadi kayak blue ocean-nya di sana, gitu loh. Udah berdarah-darah di situ ibaratnya. Ya udah, sekarang udah ada teknologi baru, ada kesempatan opportunity baru di Web 3.0. Makanya saya bilang di Web 3.0 ini kita jangan kehilangan lagi gitu. Kita jangan kehilangan peluang lagi. Kita ambil di Web 3.0 untuk membuat Indonesia dikenal gitu loh. Oke, berarti di 3.0 ini masih blue ocean ya, bisa dikatakan. Yes, itu kita masih bisa banget untuk meraih peluang kita di bidang di Web 3.0 hari ini gitu loh. Peluangnya masih besar. Gitu. Oke. Ini mungkin sedikit out of topic juga, Pak. Yes, ya. Sedikit curious nih tentang Pak Adrian nih. Sebelum mencapai titik sekarang, mungkin could you tell us, ada nggak sih pengalaman yang mungkin your lowest point in your life yang sekiranya bisa di-share ke kita gitu, yang bisa mencapai titik sekarang dalam journey-nya mencapai ke yang sekarang gitu? Iya, kalau lowest point mungkin setiap orang pasti pernah ngalamin ya. Kalau istilah anak sekarang kan burnout ya. Burnout. Jadi pernah burnout. Saya pernah ditanya burnout, saya bingung burnout apa nih. Ya udah saya ngemeng waktu itu, cuma sekarang tahu ya burnout. Terus juga lowest point itu mungkin waktu 2010 ya, mungkin sebelum saya pindah ke Jakarta. Jadi saya pernah daftar lah di salah satu kampus negeri di Bandung yang bernama ITB lah ya. Kita sebut ya ITB. Jadi saya tuh pengen banget punya dream masuk ITB sebetulnya. Saya ikut SPMB dulu, saya malah dapat pilihan kedua ya kan gitu loh. Jadi Teknik Pertanian Unpad itu pilihan kedua saya gitu loh. Jadi waktu saya lulus S1 saya pengen masuk ITB lagi. Saya ikut ujian 2 kali dan itu gagal gitu loh. Itu adalah fase-fase yang saya kayak depresi lah tanda kutip, itu kayak stres lah gitu ya. Saya punya kafe gitu. Waktu itu kafe saya juga lagi kurang bagus, tutup gitu. Jadi kebayang ya, bisnis lagi turun, mau kuliah nggak keterima gitu loh. Jadi kayak gila nih gue ngapain di Bandung. Kayak reason aku di Bandung itu kuliah S2, terus juga kerja sambil siaran gitu loh. Dan itu semua nggak terjadi gitu. Dan akhirnya aku mutusin untuk pindah, hijrah ibaratnya. Hijrahku dari Bandung itu ke Jakarta. Tadi sempat mau pulang karena aku kelahiran Palembang, sempat mau pulang ke Palembang, tapi orang tua bilang kamu harus tetap fight gitu loh, jangan sampai pulang gitu, belum berhasil udah pulang gitu kan. Jadi ya udah akhirnya aku pindah ke Jakarta untuk kerja di TV waktu itu. Oke, interesting and inspiring story. Yes, gitu loh. Dan 2011 aku daftar S2 di UI dan keterima kan gitu loh. Jadi ada hikmahnya gitu loh. Benar. Terus pas nggak lama dari itu aku baru setahun disuruh jadi wartawan istana ya, kepresidenan gitu. Jadi akhirnya banyak journey yang lebih menarik mungkin ya. Jadi Tuhan tahu yang terbaik ketika kita gagal di satu titik. Tuhan udah nyiapin nih, nih Adrian nih, gue kasih lo jadi wartawan istana nih, gue kasih lo ke luar negeri gratis nih, gue kasih lo rezeki ini segala macam. Jadi kayak ya Tuhan itu ya asik lah gitu. Jadi kayak dia tahu menempatkan posisi kita di mana, kayak dia ngasih bukan apa yang kita inginkan kan, tapi apa yang kita butuhin gitu loh. Benar. Jadi, filosofinya gitu. Benar. Karena memang ini Pak ya, kalau namanya success is not just about good things nggak sih, tapi juga we have to know how to overcome bad things-nya juga gitu. Betul. Jadi kita juga belajar lebih strong lagi nggak sih? Betul sekali. Seperti itu. So back to topic. Yes, ya. Back to topic. So sebelum kita masuk ke masa depan NFT gitu. Apa arti NFT bagi Pak Adrian sendiri gitu? NFT itu sebetulnya kita kembalikan lagi kepada kepanjangannya ya, non-fungible token ya. Jadi kalau kita kembalikan itu adalah sebuah token yang non-fungible. Non-fungible artinya unik ya kan, tidak bisa tergantikan kan gitu ya. Jadi kalau kita bicara token biasa hari ini atau koin yang hari ini kita tahu koin kripto, token kripto itu kan diperdagangkannya tanpa ada bentuknya gitu loh. Jadi bisa diperjualbelikan ke siapapun tanpa peduli kan gitu loh, bentuk keunikannya kan gitu loh. Kayak duit lah, duit 100.000 emas ditukar sama 50 ribuan dua kan sama aja. Nah itu kayak fungible aja gitu loh. Tapi kalau di non fungible itu duit 100.000 emas tadi misalkan bentuknya misalkan ini duit ini saya simpen dari tahun 2020 gitu. Saya menyimpan ini pernah
atau duit 100.000 itu pernah melalui berbagai macam hal. Ini duit pernah di Everest, ini duit pernah saya bawa terus. Nah mungkin ada story-nya gitu loh. Jadi bisa jadi itu benda collectible gitu loh. Dan ketika itu ada unsur non fungible-nya, ada unsur tidak tergantikannya gitu loh. Mungkin itu bisa menjadi NFT, mungkin gitu ya. Atau kita bicara soal handphone lah. Semua handphone dirilis sama kan. Saya punya iPhone, ada yang punya merek lainnya misalkan gitu loh. Ketika dirilis dari pabrik kan sama, ya kan, sama tuh gitu loh. Tapi harga jual misalkan handphone yang saya pakai dengan handphone yang dipakai misalkan artis misalkan atau yang dipakai sama Pak Presiden misalkan, otomatis harga secondnya kan lebih mahal punya siapa. Mungkin kalau kita berdua harganya sama, beli 10 juta jual mungkin 5 juta, 6 juta gitu loh. Tapi kalau Harvey itu punya story-nya, punya unsur-unsur yang tidak tergantikan di Harvey tadi, punya Pak Jokowi mungkin dilelang untuk amal dapatnya 2M misalkan gitu. Punya Pak Erick Thohir misalkan dijual dapatnya 500 juta gitu loh. Jadi sebetulnya unsur non fungible atau tidak tergantikan tadi lah yang membuat token itu menjadi unik. Gitu. Unik. Ya, jadi kalau istilah orang sekarang kalau token itu sertifikat digital gitu, ada yang menyebut ya token itu menjadi sebuah sebuah sistem yang untuk membantu unit-unit yang akan kita bentuk lah misalkan. Jadi intinya mah sebetulnya NFT itu banyak istilahnya, tapi yang paling penting adalah bukan istilah NFT-nya tadi, tapi bagaimana kita memandang value dari si NFT tadi, nilai dari NFT tadi. Oke, tadi kan Pak Adrian sempat mention tak tergantikan ya, berarti bisa dikatakan NFT ini menjunjung tinggi konsep originalitas and then ownership-nya. Ya kan, berarti we buy NFT means we buy the ownership of that NFT. Seperti itu berarti ya? Ya lebih kepada kalau hari ini menyebutnya berarti certificate of ownership-nya tadi. Ya, itu bisa juga. Oke, berarti ada smart contract-nya. Ya, jadi kalau ngomongin lebih panjang lagi kan gitu. Jadi NFT itu basically sebetulnya adalah si sertifikat kepemilikan tadi kan gitu ya. Di dalam sertifikat kepemilikan tadi ya kan ada kontrak. Disebutnya smart contract. Di dalam smart contract itu panjang tuh, ada penjelasan yang ada wallet mana pindah kemana, kalau ini dijual dapat royalti berapa, itu smart contract-nya di sana gitu loh. Jadi ngomonginnya tadi ya tadi gitu loh. Tapi kalau ngomongin simpelnya ya NFT tadi hari ini kan gambar kan gitu loh. Di gambar itu berbeda dengan gambar yang satunya gitu loh. Di dalam gambar itu ada namanya propertinya. Properti misalkan satu pakai kacamata, satu nggak pakai kacamata, itu kan unsur uniknya gitu. Oke, Pak Adrian ini kenapa Pak bisa tertarik ke dunia NFT? Ya hari ini NFT kita bicara NFT kita kembalikan ya sebuah token. Token itu adalah sebuah komoditas yang diakui di Indonesia sebagai komoditas kan gitu ya oleh Bapepti gitu ya. Nah kalau kita trading hari ini NFT, kita hari ini trading token ya kan sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu kan. Kita bisa jual beli token ya gitu ya, koin gitu loh. Terus hal itu menjadi lebih menarik ketika di NFT ini ada unsur uniqueness-nya tadi, ada unsur non-fungible-nya tadi yang sehingga orang memandang itu menjadi lebih menarik, menjadi lebih sustain karena orang setiap orang kan pengen punya sesuatu yang unik gitu loh, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu loh. Ya kayak hari inilah pakaian saya sama pakaian Mas kan berbeda tuh. Kita bisa jadi nih kembar nih, tapi nggak sama kan gitu. Itulah sifat dasar manusia yang akhirnya ketika NFT ini muncul dengan unsur disebut gambar atau ada yang menyebut itu art, itu menjadi lebih unik gitu loh. Sehingga konsep awal di NFT adalah mengatakan bahwa NFT itu seperti lukisan Mona Lisa disebutnya kalau kita bicara art. Jadi cuma ada satu di dunia. Walaupun belakangan kita tahu bahwa satu buah gambar itu bisa kita NFT-kan dengan misalkan 10, 100, 1000 edition nggak masalah gitu loh. Jadi yang membuat itu unik adalah si certificate of ownership-nya tadi. Mau dibikin jadi satu edisi atau mau dipecah jadi 10, 100 atau 1000 terserah. Sama kayak Harry Potter, Horcrux, ya kan? Horcrux itu kan kalau kita mau membunuh si Lord Voldemort-nya, kita harus bunuh semuanya, si batu bertua, si buku catatan, si naganya, si ulernya tadi kan kita harus itu semua. Nah NFT tadi kita juga bisa memecah itu menjadi beberapa edition. Itu selain sebagai founder, community builder tadi, si Majalev tadi, Bapak juga ini nggak sebagai seorang kreator NFT kah, atau just collector, atau paper hand or something, atau malah consider it as a investment? Ya, oke. Berarti kita jelasin ini aja ya, mungkin dari unsur awal ya, basic tadi boleh, soal Web 2.0 dan Web 3.0 gitu loh. Boleh. Nah, ketika di Web 2 kita nyebutnya,
itu sama yang seperti hari ini ya, kayak di Facebook hari ini, Instagram hari ini gitu ya. Jadi itu adalah kita bisa istilahnya itu kita bisa di Web 2.0 kita bisa ibaratnya kita bisa ada unsur dua arah gitu ya. Jadi kalau di Web 1.0 kan kita hanya bisa membaca ya. Dulu ya tahun 90-an waktu baru muncul gitu loh. Kalau di Web 2.0 itu kita bisa ngobrol, chatting, ya kan, kita bisa saling komen, kita bisa saling react gitu loh. Terus di Web 2.0 itu ada unsur multimedia gitu loh. Jadi kita bisa nonton film gitu loh, kita bisa menyaksikan experience yang lebih dibandingkan orang lain, dibandingkan sebelumnya Web 2.0 ya, di Web 1.0 gitu loh. Nah, jadi intinya di Web 2.0 intinya itu adalah kita bisa percakapan dua arah. Terus yang kedua kita bisa unsur multimedia juga lebih bagus lagi gitu loh. Nah, bedanya dengan Web 3.0 adalah Web 3.0 semuanya bisa. Kita bisa dua arah, bahkan bisa lebih dari dua arah kan, kita bisa ngobrol dengan banyak orang juga. Terus juga multimedia udah pasti, dan yang bikin uniknya adalah ownership gitu loh. Jadi kalau di Web 2.0 kita tidak bisa memiliki misalkan kita punya page di Facebook nih, tapi kan itu sebenarnya bukan punya kita, itu kan tetap punya Facebooknya sih itu kan tadi. Jadi once dia shut down platformnya ya kita juga selesai gitu. Nah, tapi kalau di Web 3.0 nggak bisa, kita bisa own it. Kita bisa own it, misalkan kayak sekarang ada Metaverse di Sandbox dan di Decentraland, kita bisa beli tanah di sana. Nah, pembelian tanah di sana itu tadi terproteksi oleh si sistem smart contract yang ada di teknologi blockchain gitu. Jadi ketika misalkan Metaverse tadi bukan berada pada satu server gitu loh. Jadi si Metaverse tadi berada pada banyak server, atau kita nyebutnya hari ini desentralisasi gitu loh. Jadi kalau di Web 2.0 tadi kan masih sentralisasi nih. Facebook, Instagram kan satu tuh si servernya kan. Jadi kalau servernya error kan, ya otomatis semua orang juga merasa kesel ya gitu kan, errornya. Tapi kalau di desentralisasi tadi konsepnya adalah dia tersebar servernya. Jadi kalau ada satu yang rusak, dia akan change ke tempat yang lainnya yang nggak rusak tadi gitu. Jadi kalau di Web 3.0 ya selain tadi konsepnya Web 2.0 plus ya kan, Web 2.0 plus dengan ada unsur yang bisa owning the platform, bisa owning something di dalam platform, katakanlah Metaverse, kita bisa owning the land. Yang paling penting adalah di sana ada unsur desentralisasi atau servernya ibaratnya tersebar di banyak titik lah dengan konsep blockchain tadi. Yang kedua security artinya dengan adanya banyak penempatan tadi, dengan diatur protokol tertentu, maka itu akan aman. Terus yang ketiga ada unsur transparansi. Ya, transparansi itu adalah open. Jadi kayak kita bisa melihat catatan-catatan dari setiap hal yang dilakukan di dalam ekosistem blockchain tadi gitu loh. Misalkan contohnya NFT, dari saya jual ke Mas itu udah akan ke tracking, dari Mas ke tempatnya juga ke tracking. Lalu saya juga bisa ngeliat dapurnya, jeroannya dari smart contract-nya tadi. Rumitnya begitu gitu ya. Nah, lalu kita bicara soal tadi ya, misalkan dari ketertarikan saya. Kalau saya awalnya dari tahun 2020 sebenarnya udah mengenal NFT, tapi kayak masih melihat ya, memantau. 2021 itu udah mulai happening, terutama di luar negeri, di Indonesia juga udah mulai banyak. Tapi waktu itu ditanya, gimana nih pendapat lo? Dari aku lagi fokus ke hal lain. Apalagi waktu itu baru kepilih juga kan, 2020 jadi komisaris, jadi memang bener-bener lagi kenceng di PTPN gitu kan. Lalu aku ngeliat di 2021 pertengahan nih, kok ini udah mulai ada project-project Indonesia yang menarik gitu loh. Dan akhirnya aku mulai collected. Udah mulai kolektif beberapa seperti Superlative Secret Society, NFT, lalu juga beli beberapa NFT lokal gitu loh. Nah, lalu aku memutuskan ingin tahu lebih jauh. Akhirnya aku bulan Desember itu aku flight ke Bali, ke sana, terus juga ingin mempelajari lebih tahu. Aku bertemu dengan kreator, bertemu dengan komunitas, dan akhirnya kita memutuskan untuk membentuk sebuah komunitas lah di sana gitu loh. Dulu awalnya namanya ya Majaverse, ada first-nya karena masih heboh dengan Metaverse ya kan. Tapi setelah Metaverse menjadi term yang kayak semua orang ngomongin Metaverse, akhirnya kita
rename jadi Maja dan kita menyebutnya Maja Labs karena kita menyebut Maja Labs itu sebagai sebuah community yang berfokus untuk pengembangan the research, edukasi dan lain-lain tadi. Jadi Maja Labs ini akhirnya bergandengan dengan ICCN untuk mengembangkan Web3 ekosistem yang baik di Indonesia. Nah, awalnya memang aku sebagai seorang kolektor, sometimes juga doing the trading, flippers gitu kan, kayak menarik ya karena kita juga nggak muna juga kan, jadi kayak kita pernah ngeflip 2 dapat 2 3 gitu, itu di zaman-zaman yang NFT lagi jaya-jayanya lah kemarin ya kan, lagi heboh-hebohnya. Desember, Januari, Februari, mungkin The Last itu di Maret awal itu NFT lagi lucu-lucunya ya kan, jadi saya doing trading juga, saya juga collected gitu loh. Terus akhirnya kita juga mulai beberapa kolaborasi project NFT dengan dari Maja Lab ini tadi gitu loh. Nah terus sekarang ya kita fokus untuk mendampingi project dan mengembangkan project untuk membawa ke next class, naik kelas lah ibaratnya gitu. Itu yang Pak Adrian tadi kan bilang nge-flip ya. Nge-flip itu NFT apa kalau tahu dan resultnya gimana? Banyak sih, jadi dulu maksudnya Gozali kah? Gozali salah satunya ya at that time ya saya dapat 5 Gozali ya waktu itu. Jadi ketika itu hype jadi almost 1/8 ya saya juga lepas waktu itu saya lepas 3 Gozali gitu loh. Jadi kan bisa kebayangan dapat, maksudnya lumayan lah, tapi itu kan kita pakai untuk investasi lagi. Jadi begitu kita dapat dari kita belikan lagi lah untuk koleksi dengan produk yang lainnya gitu loh. Terus juga 2, satunya kan sisa 2 ya, satunya saya tukerin sama ada tuh jaket collectible atau betting app ya gitu. Saya tuker tuh 1 Gozali yang harganya saat itu sekitar mungkin 10 juta sekian ya dengan 1 jaket collection tadi. Satu lagi masih saya simpan sampai hari ini untuk kenang-kenangan gitu. Iya, jadi salah satu yang kalau produk Indonesia tuh Gozali ya. Kalau di luar sana tuh ada yang tematik pang-pangan gitu loh, terus juga tematik ep-epan gitu juga itu sangat cepat kalau kita doing trading di sana gitu ya. Pak, ini saya penasaran sih Pak, kan saya sedikit riset lah kan tentang OpenSea dan sering buka-buka juga OpenSea gitu. Nah itu kenapa sih paling banyak itu gambar-gambar yang sering muncul tuh gambar ape gitu? Ya, kenapa? Mungkin lebih basicnya karena memang salah satu blue chip yang ada di NFT hari ini berbentuk ape. Makanya ada bored ape dan ada mutant ape. Itu nomor 2 dan ketiga dengan volume terbesar ya istilahnya. Yang pertama itu ada CryptoPunks gitu loh. Ya, jadi kalau kita ngeliat kecenderungan ke arah sana gitu loh, karena memang ada unsur generatif lah disebut, jadi meniru karya yang paling besar tadi. Hari ini Punks masih jadi patron, terus juga gambar ape juga masih jadi acuan. Cuman sekarang ada beberapa gambar dark type gitu loh. Jadi tipenya kayak sesuatu yang dark aja gitu, kayak tengkorak, skull, bla 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 yang lagi sempat naik juga ketika market kemarin lagi bearish itu naik gitu loh. Dan penjualannya juga itu nggak bayar tapi gratis. Jadi orang ngeramein Discord-nya komunitas dan tiba-tiba ketika minting itu semua free. Jadi orang bermain di secondary market-nya gitu loh. Jadi basically dari semua obrolan tadi adalah karena NFT pertama kali naik itu gara-gara profile picture kan gitu loh. Bentuknya profile picture sehingga orang bisa mamerin tanda kutip di sosial medianya dia. Kita masih hidup di 2.0 gitu, mau nggak mau kita masih hidup di sosial media. That's why ketika saya punya something new di Web 3.0 dan yang menggunakan itu bukan cuma saya, misalnya di Bored Ape ada artis-artis luar negeri yang pakai, ya mungkin ada orang-orang yang punya rezeki misalkan dia pengen koleksi juga gitu loh. Rather than misalkan mereka, gua koleksi mobil mewah atau jam tangan mewah, mungkin semua orang nggak akan bisa lihat itu tiap hari kan. Tapi kalau dia koleksi profile picture NFT tadi sama dengan yang dipakai Eminem, mungkin dia punya kebanggaan tersendiri di sana. Jadi hal-hal itulah yang mengawali dunia NFT tadi. Ada sesuatu soal art tadi gitu. Jadi kalau tidak ada artnya, mungkin NFT tidak menarik semenarik sekarang mungkin. Atau tidak ada kehebohan itu, mungkin NFT tidak semenarik sekarang gitu loh. Karena NFT udah ada sejak
2017, udah lama gitu loh. Bahkan si smart contract tadi ketika Ethereum udah mulai naik sekitar 2015 sudah ada smart contract istilahnya gitu loh. Tapi menarik ketika ada unsur artnya tadi gitu loh. Jadi tidak bisa kita pungkiri, wah NFT ini bukan NFT itu juga ada salah satu unsurnya ada artnya. Tinggal kita mau bermain di NFT yang ada art atau NFT yang ada utilitiesnya. Kan itu pilihan gitu loh. So art juga membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan NFT. Oke, tadi kan Pak Adrian sempat mention tentang utilities, quite interesting nih menurut saya nih. Ada nggak sih Pak yang NFT-nya punya utilitiesnya yang menarik gitu? Sempat kemarin juga seperti riset ada yang NFT, misalkan kita nge-hold NFT itu kita bisa ketemu artis, ibaratnya nge-connecting antara si idola dengan fans gitu. Nah, yang so far yang Bapak temui ada nggak NFT yang utilitiesnya menarik gitu? Ya, saya rasa sih banyak ya. Kita bisa ngeliat dari unsur apa dulu nih, misalkan NFT bisa menjadi membership, NFT bisa menjadi unsur monetisasi gitu ya. NFT juga bisa menjadi unsur untuk memiliki benda di dunia nyata kan gitu loh. Benar. Contohnya ada di salah satu kepulauan Karibia ya, dia ada kalau dia kayak beli satu tanah di pulau itu ya kan, lalu dia NFT-kan, dia pecah. Jadi dia jual dalam bentuk NFT. Jadi pembeli NFT itu maka akan mendapatkan hak di tanah tadi. Walaupun dia tidak tinggal di sana, tapi ketika si pemilik project NFT ini mengutilize si projectnya tadi, maka dia akan dapat keuntungan dari sana gitu loh. Tapi ya mungkin itu tanahnya bukan di Indonesia gitu. Di Indonesia juga ada beberapa project NFT property yang sudah mulai naik daun. Beberapa ada di Bali, saya perhatikan. Tapi mungkin hari ini masih kontroversi terkait regulasi kan gitu ya. Karena di Indonesia kepemilikan kan harus ada unsur sertifikat dan lain-lain tadi gitu kan. Mungkin kalau modelnya seperti penjualan apartemen yang beberapa puluh tahun mungkin masih bisa. Tapi kalau disebut ownership-nya mungkin harus kita kaji lebih lanjut gitu loh. Ada juga project NFT di Indonesia yang dia kalau hold NFT-nya dia bisa join di kalau dibalikan beach club-nya, bla 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 segala macam juga. Tapi ada juga terakhir saya ketemu sama project NFT yang memberikan charity ya, bukan charity, movement tentang sampah. Jadi kayak kalau kita beli NFT itu kita akan ikut mengurangi pencemaran lingkungan gitu loh. Dan at the end kita akan dapat art yang dihasilkan dari sampah tadi, dibikin art sama mereka, lalu kita akan dapat itu. Atau ada juga yang yang menarik, ada juga bidang crowdfunding gitu loh. Jadi salah satunya di Jogja kita lagi bangun, ada Pak Bagong Subarjo itu wayang dongeng kartun ya, di mana kita lagi bikin project NFT dia, di mana hasilnya nanti akan dibikinkan sanggar wayang dongeng kartun pertama di Jogja gitu loh. Nah, jadi ada banyak projectnya. Ada juga mungkin di bidang di bidang investasi mungkin ada juga, di mana kalau kita nge-hold NFT tadi kita akan mendapatkan share dari atau dapat revenue atau profit dari project itu juga. Jadi macam-macam banyak utility tadi. Yang pasti utility tadi memperkuat dari project NFT yang ada gitu loh. Oke, berarti banyak juga ya utilities dan berbeda-beda gitu. Dan kemarin juga sempat dengar ada yang ketika kita beli konser, tiket konser itu dapat NFT juga. Jadi kalau menurut Pak Adrian sendiri, bayangannya gimana? Apakah semuanya sekarang bisa di NFT-in gitu? Kalau misalkan ikut webinar dapat NFT juga, bisa jadi gimana? Prinsipnya kembali lagi NFT itu kita kembalikan ke dasarnya sebagai sebuah token yang fungible, non-fungible kan gitu. Jadi ketika kita meletakkan token itu sebagai fungsinya sebagai tools, ya kan? Maka kita memanfaatkan itu bisa untuk kemanapun gitu loh. Jadi kita bisa untuk misalkan crowdfunding, crowdsourcing, atau kita mau pakai itu untuk tiket, Coachella tahun ini udah pakai NFT tiket, ya yang bisa kepemilikannya kemarin ada yang harganya almost 1 miliar ya kan, itu kamu bisa datang itu seumur hidup kamu gitu loh. Di Coachella itu. Dan di Indonesia sudah ada beberapa tiket konser yang menggunakan NFT, that's okay gitu loh. Jadi kita mengembalikan NFT sebagai fungsinya token yang kebetulan non-fungible gitu loh. Apapun, anything bisa gitu loh. Jam tangan bisa, kamu punya baju bisa, brand, yang penting non-fungible konsepnya atau tidak tergantikan atau ada unsur uniknya gitu loh. Benar-benar. Sekarang Pak Adrian nge-hold-nya ada berapa NFT? Kalau sekarang sih, kalau NFT sih ada banyak ya. Jadi ada banyak chain gitu. Ada di OpenSea, ada di Magic Eden gitu ya. Ada juga di Tezos juga ada gitu. Jadi ada banyak lah. Kalau dihitung jumlah NFT mungkin berapa ya? Ada kali di atas 100 lah mungkin gitu ya. Banyak banget. Itu macam-macam ya. Jadi kayak ada yang harganya cukup, ada harganya yang memang cuma
kayak di Tezos kan kecil tuh ya kan, dia cuma paling ada yang 50.000 kan satu Tezos, sekarang mungkin 40.000-an ya. Jadi dan kalau biasanya kalau di market Tezos itu dia lebih ke kayak apa tuh, seniman-seniman, artis gitu yang pengen saling support gitu loh. Saya juga punya di NIR juga ada gitu loh. Jadi saya lintas chain. Tujuannya kalau lokal untuk koleksi, bantu karya anak lokal, anak kita, anak Indonesia gitu loh. Kalau yang di luar beberapa kadang-kadang kita trading juga, kita collect untuk kita trade. Dan beberapa kita stack, jadi kita masukin ke chain-nya tadi atau ke project NFT tadi untuk menghasilkan generate lagi. Nanam duit ya. Kita lebih kepada nyebutnya ada yang koleksi aja sih. Jadi kita mengkoleksi NFT tadi, ya kalaupun nanti di masa depan harganya naik, ya mungkin kita bisa lepas gitu loh. Sama kayak lukisan kan, kita beli hari ini bisa jadi naik. Masalahnya kalau di NFT kan pace-nya apa tuh lebih cepat aja gitu ya. Berarti tujuannya beda-beda juga ya. Ada yang buat koleksi, ada yang memang buat trading, ngeflip segala macam. Bisa. Nah, kalau misalkan nih Pak, kita consider NFT ini as an investment gitu. Nah, do you think NFT ini bakalan is a good investment for us? Ya, saya sih kalau untuk investasi sebetulnya ya balik lagi ke diri sendiri ya. Balik lagi ke diri sendiri bahwa kita harus meyakinkan, kita harus melakukan riset mandiri, kita harus benar-benar memikirkan apakah ini kita jadikan sebuah investasi atau bukan gitu. Yang pasti ketika ngomongin soal investasi berarti yang pertama pasti jangan gunakan duit harian kita gitu loh. Jangan menggunakan hot money kita gitu loh untuk kita masukkan sebagai investasi. Saya rasa itu adalah sebuah yang normal di dunia investasi kan gitu. Jadi ya kita punya tabungan, ya kita sisihkan kalau memang niatnya ke arah sana ya silahkan gitu. Jadi balik lagi ke masing-masing orang sih. Jadi kita nggak bisa paksa, oh ini apakah NFT sebuah investasi, ya depend on gitu. Saya nggak bisa mengatakan, oh ini adalah sebuah investasi, enggak juga gitu. Tapi kalau kamu menganggapnya seperti itu ya silakan. Tapi kalau bagi saya NFT itu adalah sebuah tools ya untuk kita mensupport gitu loh. Misalkan kita bisa mensupport seniman lokal atau kita ingin memanfaatkan utility yang ada gitu. Misalkan kita sering ke Bali nih, mungkin ada project NFT yang memberikan diskon villa, hotel gitu. Mungkin kan karena kita ke Bali kita pakai di sana gitu, kita dapat diskon. Atau ada juga yang dengan kita koleksi NFT-nya tadi, maka NFT tadi akan menjadi sebuah crowdfunding ya kan, di mana dia akan bikin kafe misalkan, dia akan bikin bisnis usaha gitu, di mana nanti ada pembagiannya, itu silakan gitu loh. Tapi apakah itu dianggap investasi atau bukan ya tergantung dari masing-masing orang yang membeli NFT tadi gitu loh. So kalau misalkan Bapak bilang tadi depends on, so how to make money with NFT gitu. Mungkin bisa sedikit tips untuk make money di NFT. Yang pertama jadi kreator. Ya kan, jadi kreator kita bisa menjualnya karya kita. Benar. That simple gitu ya. Yang kedua adalah kita bisa jadi traders ya kan gitu loh. Kita membeli lalu kita jual, ya kan. Yang ketiga ya mungkin kita bisa jadi nyebutnya orang yang aktif di komunitas. Jadi kayak whitelister lah atau istilah sekarang itu kayak whitelist hunter gitu ya. Jadi dia mencari NFT gratis atau yang harganya lebih murah, lalu untuk dia jual lagi ketika udah ada public sale-nya gitu loh. Ada juga yang ke sana. Terus ada juga orang yang memang ada trader tadi mirip-mirip flipper ya. Jadi kalau trading tadi dia kan lebih perhatiin fundamentalnya, data, alatnya. Tapi kalau flipper tuh kadang-kadang ikut market aja, market mana dia ke sana gitu loh. Terus juga bisa jadi dapat uangnya ya dari project NFT, bikin project NFT non art ya, maksudnya gini, bukan pure art tapi bikin project NFT yang ada utility-nya gitu loh. Saya rasa banyak cara sih untuk dapat uang dari NFT tadi. Atau bisa juga kita koleksi aja, kita koleksi, kita simpen, kita staking di dalam project NFT tadi, maka dia akan menghasilkan sendiri. Jadi ibaratnya kita dapat keuntungan setiap bulan dari staking project NFT kita tadi, bisa jadi gitu loh. Jadi ada banyak cara. Benar-benar. So kalau misalkan aku nih mau nyari, let's say di secondary marketnya OpenSea, misalkan aku mau nyari NFT yang blue chips. Nah itu how to find it, Pak? Gampang, itu nanti tinggal kalau di OpenSea tinggal cari di statistik, nanti tinggal cari yang kan itu muncul tuh ada data statistik 7 days, 1 days. Nah itu tinggal dicari
yang all time. Nah, situ sebenarnya kelihatan fundamentalnya. Atau kalau setelah ngeliat itu kita cari lagi yang per one month-nya. Satu bulan itu siapa nih yang paling konsisten. Kan karena ini ada unsur transparansi, jadi setiap project NFT, bahkan setiap NFT-nya tadi kita bisa tahu berpindah kemana saja, bagaimana itu berpindah dari satu orang ke orang lain, satu wallet ke wallet yang lain kan gitu loh. Nah, terus ada juga tools tambahan, misalkan ada IC tools yang kita bisa ngeliat grafiknya. Ada juga beberapa alat yang gratis. Jadi kita jangan males untuk riset gitu loh. Jadi kita ngelihat kayak, oh dari NFT blue chip ini memang udah pasti jarang turun banget tuh ya. Kayak Bored Ape mungkin hari ini sekitar 90 sampai 100 Ethereum kan. Harganya karena banyak yang nge-hold kan nggak mungkin mereka sendiri menjatuhkan itu kan. Jadi mereka akan semakin kuat komunitas NFT itu, maka NFT blue chip tadi akan semakin sustain. Contohnya NFT baru yang bisa mencapai level blue chip mungkin Azuki gitu loh. Project Azuki itu ya salah satu yang baru kan, baru datang belakangan lah ibaratnya, yang baru naik juga gitu loh. Terus juga ada World of Woman, misalkan dia juga mulai menjadi blue chip karena dia udah cukup konsisten gitu. Harganya juga kalaupun jatuh nggak jatuh banget gitu loh. Terus juga kalaupun naik nggak naik banget. Jadi udah mulai sustain. Jadi perhatikan unsur ke arah sananya gitu loh. Dan waspada dengan banyaknya ya kita nyebut ada beberapa project-project yang rug pull, ada project-project yang cuma sekedar dibikin untuk ngambil duit orang doang, ada juga. Harus hati-hati. Jadi perhatiin lah Discord-nya, Twitter-nya, keaktifan moderatornya gitu loh. Nah, tapi untuk project lokal kadang-kadang kalau saya lebih support kayak ya udah just art is okay gitu loh, macam-macam. Oke, that's why community is important ya. Ya, jadi NFT. Di Web 3.0 ini adalah komunitas yang kuat, yang akan bertahan menghadapi gempuran bearish market, menghadapi gempuran misalkan bubble nantinya kita nggak tahu di Web 3, ya seperti itu. Oke, berarti bisa dikatakan naik turunnya harga tergantung dari orang yang hold si NFT tadi. Ada banyak faktor ya kalau naik turunnya harga NFT. Yang pertama dari unsur internal dari si founder dari project NFT sendiri, bagaimana dia men-treat projectnya. Yang kedua adalah dari market yang ada gitu ya, dari holders yang ada. Yang ketiga dari situasi eksternal, misalkan dari kondisi market hari ini. Kalau hari ini misalkan katakanlah Ethereum, Solana, chain lagi lagi bagus, crypto coin lagi bagus gitu, mungkin harganya bisa juga bagus gitu. Artinya kan tidak bisa kita patok, oh nih karena banyak yang nge-hold atau banyak yang ngelepas, nggak juga. Jadi emang bener-bener harus kita perhatikan semua itu gitu. Kita ngeliat nih, oh nih Ethereum lagi naik nih sekarang 27 juta 800 nih. Kan baru naik nih. Kemarin dia sekitar 24 juta. Jadi ada pergerakannya 10%. Nah, kita harus lihat juga nih, bener nggak nih gitu loh. Jangan sampai abis kita cek di NFT kita misalnya di OpenSea gitu, kita bisa lihat pergerakan NFT, volume trade-nya lagi tinggi apa enggak gitu. Banyak sih faktornya. I see. So menurut Bapak sendiri, apakah NFT ini bisa bertahan lama gitu? Mungkin bisa korelasinya juga sama Web 3.0 tadi? Ya hari ini kan NFT ini masih awal banget, ya kan. Jadi NFT ini even belum, ketika kita ngomongin Gozali, even belum 1 tahun, even baru 8 bulan dari ultahnya. Hype-nya itu Agustus 2021. Hype-nya tadi, yes gitu. Hype-nya bahkan baru 1 tahun yang lalu gitu loh. The first project of Superlative Secret Society ya kan, di mana itu jadi salah satu project NFT terbesar di Indonesia itu baru 1 tahun yang lalu gitu loh. Dan kalau kita melihatnya bahwa NFT itu menjadi bagian paling awal, menjadi fundamental dari perkembangan dunia Web3 hari ini kan gitu loh. Di mana kepemilikan dari metaverse di masa depan gitu loh, kepemilikan dari dunia virtual itu akan dibentukkan menjadi sebuah NFT gitu loh. Karena itu membuktikan proven of ownership tadi gitu loh. Jadi NFT ini masih sangat early. Jadi bahkan kita sebut Web3 itu masih sangat awal banget dengan kehadiran NFT tadi. Dulu nggak ada yang menggunakan istilah Web3 di Indonesia, masih jarang banget. Ketika dulu kita termasuk komunitas Maja Labs itu, ICCN itu yang awal-awal menggunakan istilah Web3. Bahkan di ICCN kita bikin task force Web3 untuk hari ini ya. Dan ini udah berjalan juga gandengan kita sama Maja Labs gitu. Nah, jadi masih early banget, masih awal banget, masih banyak bentuk yang bisa kita bikin ya di sini. Jadi menurut saya sih masa depan NFT masih panjang gitu ya. Web3 juga masih panjang gitu, dan bahkan
kita dulu nggak kebayang bahwa kita bakal punya handphone yang di dalamnya ada aplikasi bernama misalkan TikTok gitu loh. Kita tidak pernah kebayang cara men-swipe kita akan ke atas ke bawah atau bahkan kita dapat rekomendasi melalui engine AI-nya dia. Artificial intelligence-nya dia. Jadi kita tidak pernah terbayang kan kita lagi ngomong tentang jam misalkan hari ini lalu tiba-tiba di Instagram kita muncul iklan tentang jam tangan kan gitu loh. Jadi kita nggak kebayang di masa lalu ya kan. Dan di masa kini juga kita juga tidak boleh menutup pikiran kita bahwa ini nggak mungkin. Ya kita melihat bahwa ini sesuatu yang unik, sesuatu yang logis ya kalau menurut saya ya. Teknologi desentralisasi, unsur security, unsur transparansi ini akan menjadi sesuatu yang unik lah nanti di masa depan. Tapi itu menurut saya, kita nggak tahu kan kalau menurut orang lain bagaimana, apakah tapi rasa-rasanya hari ini perjalanan dari Web3 ini masih continue sampai hari ini. Artinya fundamental ini terus kita bangun supaya Maja Labs bisa berpartisipasi untuk membangun ekosistem Web3 yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, kalau kita lihat juga dari volumenya mungkin dari 2021 Agustus lebih tepat yang puncaknya sampai sekarang itu mungkin cenderung menurun ya. Nah, what will you do to make this ecosystem NFT di Indonesia mungkin lebih better dan continuous gitu? Ya kita menguatkan di fundamental sih, balik lagi. Kalau kita hari ini berbicara bagaimana project NFT tadi bisa memberikan dampak ekonomi, dampak sosial, dampak budaya. Intinya project NFT yang kita build hari ini adalah project NFT yang punya impact terhadap dunia nyata. Karena mau gimana juga kita masih hidup di dunia nyata dan kita juga masih masuk Web3 melalui Web2. Artinya kita nggak bisa menutup mata juga. Kita juga nggak bisa terlalu idealis banget di Web3 dengan segala dengan segala diskusi, obrolan, narasi yang hari ini Web3, desentralisasi, tapi ya kita tetap masuknya kan dari Web 2.0 gitu. Jadi hari ini bagaimana kita menjembatani antara dunia Web 2.0 sampai Web 3 ini, kita harus kasih jembatan yang bagus gitu loh. Jadi hari ini tugas kita adalah membawa narasi yang baik supaya orang memahami Web 3 ini apa konsepnya gitu loh. Bisa jadi Web3 akan mendisrupsi teknologi Web 2.0 gitu loh. Tapi apakah tahun depan, 2 tahun lagi atau 5 tahun mendatang gitu loh. Terakhir saya diskusi dengan salah satu teman saya di CEO Artisan, Regina. Beliau juga mengatakan bahwa 5 tahun ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Tapi kita yakin 5 tahun ini dunia teknologi blockchain akan lebih baik. Mungkin salah satunya dibuktikan dengan bulan September akan di-launch Ethereum 2.0 dengan sisi yang lebih ramah lingkungan, eco-friendly. Lalu di beberapa chain di chain blockchain kayak Solana, terus juga kayak Near segala macam, dia udah mulai ramah lingkungan, artinya konsumsi energinya tidak terbesar. Lalu kita juga yakin bahwa 5 tahun mendatang ekosistem yang ada akan terbangun. Jadi nggak hanya ngomongin NFT-nya, tapi ngomongin soal aplikasi di app-nya ya. Ada yang ngomongin DeFi, ada yang ngomongin kedepannya DAO, Decentralized Autonomous Organization-nya gitu. Itu masih panjang di perjalanan. Jadi kita fokus build NFT project yang punya impact terhadap real world. After itu kita akan bangun DApps, desentralisasi aplikasi ya gitu ya. Abis itu baru kita masuk ke tahapan maybe DeFi-nya, kita fokus terhadap finance-nya tadi. Abis itu baru kita masuk mungkin ke unsur DAO ya yang saya sebutkan tadi, desentralisasi autonomous organization-nya. Mungkin after itu baru metaverse. Paham nggak? Jadi metaverse itu ntar gitu. Today's people talking about VR, yang dibicarakan adalah VR itu adalah metaverse, AR itu adalah metaverse. Ya itu hak mereka gitu, tapi actually adalah apa yang dibicarakan hari itu masih jauh. Even Facebook yang sudah berganti nama menjadi Meta pun hari ini mereka tidak mengklaim kok itu sebagai sebuah metaverse. Karena di dalam Oculus itu program kayak HP, tapi ngelihatnya pakai Oculus. Itu masih Web 2.0. Kepemilikannya masih punya Facebooknya gitu loh. Kita tidak bisa owning that land di sana, nggak bisa. Kita hanya bisa bikin program. Program bukan metaverse. Metaverse itu dunianya sendiri gitu loh, dunia virtualnya sendiri gitu loh. Di dunia cuma ada 2 metaverse yang diakui masih cukup sustain. Yang pertama The Sandbox, yang kedua Decentraland. Tahu ya. The Sandbox gambarnya aja masih pixel art, pixel bentuknya. Yang kedua Decentraland yang gambarnya 3D.
kebayang ya, dua ini aja. Kalau kita orang ngomongin metaverse, omongin dua ini aja. This sandbox, even sandbox yang the most popular, di sana ada brand-brand besar yang udah beli tanah di sana. Dia masih menggunakan teknologinya pixel. Kenapa? Infrastruktur kita, jaringan kita belum sekuat itu. Teknologi di HP kita belum sebagus itu, gitu loh. Yang kedua, Decentraland. Ini udah mulai oke lah arah 3D. Tapi begitu ngomongin kemarin di bulan Maret ada Metaverse Fashion Week, udah mulai lemot yang ngelihat, gitu loh. Ini kebayang nggak bikin tanah tapi di VR atau di AR itu kayak, we still need time. Panjang loh. Nggak cuma setahun, bahkan bisa jadi 3-4 tahun. That's why many people, banyak orang lah ya hari ini ngomongin soal, gue mau bikin metaverse. Ya, so let's discuss lah, metaverse seperti apa yang dimaksudkan. Proses gitu. Educate ke edukasi, juga. yes. Ini menarik nih, saya selalu dapat pesan dari mentor lah ya, salah satu panutan saya, Mas Tama ya, Wisutama. Di mana beliau tuh selalu mengatakan digital itu bukan soal toolsnya tadi gitu loh. At the end ya, bukan soal metaverse-nya tadi, enggak, tapi bukan soal NFT-nya, tapi digital itu soal mindset, ya kan? Digital itu soal mindset kita gitu loh. Jadi kalau mindset kita belum ke arah digital, percuma orang punya perangkat canggih kalau mindset-nya, kalau dia nggak tahu apa gunanya itu kan percuma. Ada nih orang mampu beli misalkan iPhone terbaru nih 14, bagus nih, tapi kalau mindset dia masih handphone yang jadul misalkan, tetap aja kan dia menggunakan teknologi canggih itu untuk sesuatu yang tidak pada fungsinya kan gitu loh. Ujung-ujungnya kan ya pamer kan gitu loh ibaratnya. Tapi kan kalau kita menggunakan perangkat itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan itu kan mindset balik lagi. Dan kita punya banyak kita punya banyak aplikasi di HP kita. Tapi kalau kita nggak bisa menggunakan dengan tepat ya ujung-ujungnya kita salah pakai aplikasinya gitu loh. We're not that. Itu sih sebenarnya kan tanda kutip gitu. Oke, mungkin terakhir Pak. Ya boleh. Terakhir, ini kan kita udah ngomongin nih terkait dengan apa itu NFT, and then prospek kedepannya seperti apa, and then how it works, how to make money with NFT gitu kan. Kalau misalkan kita consider itu sebagai investment gitu. So mungkin banyak we live in Indonesia, and then kita banyak menemukan persepsi di mana kata orang, kenapa sih harus beli NFT gitu? Kalau gue bisa screenshot, so why I have to buy NFT? So what would you say to them? Oke, kita pernah datang ke pameran lukisan, pernah nggak? Pernah kan? Pernah, pasti dong. Ada lukisan itu, kamu foto, nih. Apakah berarti kamu memiliki lukisan itu? Nggak kan? Nggak. Yes. Saya punya, misalkan ada handphone baru nih. Aku foto dong handphonenya. Atau teman kamu punya jam baru. Atau ada alat baru, foto dong. Apakah kamu memiliki itu? Gitu loh. Kan? Atau misalkan kamu save, klik kanan ya kan? Si yang di Google, klik kanan. Apakah kamu memiliki gambar itu? Enggak. Ya sama seperti NFT. Jadi yang dimaksud dengan tadi misalkan si NFT yang berbentuk art gambar tadi, ketika kita klik kanan, kita save ya, kita hanya memiliki piece of that. Tapi bukan ownership dari si gambar tadi. Makanya ada yang disebut copyright gitu loh. Makanya kalau kita menggunakan gambar di YouTube kan kita harus cantumkan pemiliknya. Kalau nggak kita di-issue gitu loh. Karena di digital itu semua dilindungi gitu loh. Makanya kita menyebutnya bahwa hari ini NFT ini adalah menjadi saluran yang tepat, terutama digunakan oleh para kreator, artis, di mana itu bisa memberikan royalti, di mana itu bisa memberikan transparansi terhadap kreasi yang mereka bikin gitu loh. Kalau berbentuk art, kalau berbentuk utilities, ada utility-nya, project ya kan, berarti itu bisa memberikan hak kepada siapapun untuk memiliki kepemilikannya, misalkan gitu loh. Transparansi gitu loh. Oke, sudah cukup paham nih. Okay, karena aku juga seorang newbie ya Pak ya. Jadi dari penjelasan Pak Adrian tadi cukup tahu juga tentang NFT itu seperti apa. And then thank you so much for your amazing explanation. Dan mungkin teman-teman di rumah juga mungkin mulai tahu ya tentang NFT itu hanya apa ya, bukan hanya sekedar gambar doang, tapi we can say the future of art bisa dikatakan ya. Walaupun memang basic definition-nya memang tetap
non-fungible token as a token seperti itu. So thank you guys for watching, and then don't forget to subscribe, like, comment, and share. So see you in the next GIC podcast, ngobrolin trading semanis puding.